Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini di session Pikiran Hidayat. Semoga kita selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, beberapa waktu belakangan jagat Sumatera Barat maupun sampai ke tingkat nasional sedikit menarik perhatian publik terkait dugaan surat sumbangan yang diduga ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyildi Ansarullah yang juga diduga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok atau perorangan atau kelompok orang untuk mendapatkan yang diduga untuk kepentingan pribadi atau kelompok tersebut. Wacana ini bergulir di WA Group, di media sosial, Facebook, juga di Instagram, dan juga pergunjingan-pergunjingan yang mungkin terjadi di warung-warung kopi. Bahkan beberapa tokoh nasional pun juga ikut berkomentar terkait persoalan surat ini. Nah, atas dasar pemikiran dari itu mungkin beberapa fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat mengusulkan atau mengajukan usulan penggunaan hak angket. Nah, kita akan coba sharing informasi terkait hak angket ini, apa yang menjadi latar belakang pengajuan usulan hak angket ini oleh beberapa fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat, apa yang menjadi tujuan dan maksud pengajuan hak angket ini, dan apa juga hak angket tersebut, dasar hukum lahirnya hak angket tersebut, serta bagaimana mekanisme penggunaan hak angket tersebut. Nah, kita coba untuk mengurai dan melihat data-data yang kita kumpulkan terkait persoalan hak angket ini. Pertama, kita mulai pengajuan hak angket DPRD Sumatera Barat ini terkait apa? Terkait yang pertama itu adalah kebijakan surat permintaan partisipasi dan kontribusi penerbitan buku profil Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul, dan Berkelanjutan. Ini surat pertama. Surat kedua adalah kebijakan surat himbauan pemanfaatan ruang promosi dalam rangka penerbitan buku dengan judul Sumatera Barat Outlook 2021. Nah, terkait dugaan penerbitan surat yang ditandatangani Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah ini, kami juga sampaikan bahwasanya surat yang pertama itu diduga didisposisi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang dikenal dengan Bapeda Sumatera Barat dengan surat tertanggal 12 Mei tahun 2021 bernomor 005-3800-5 Bapeda 2021 perihal penerbitan profil dan potensi Provinsi Sumatera Barat dengan permintaan partisipasi dan kontribusi penerbitan buku profil Sumatera Barat, Provinsi Madani, Unggul, dan Berkelanjutan. Berlogo resmi Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Surat tersebut juga berkop Gubernur Sumatera Barat dan berlogo burung Garuda berstempel basah. Nanti kita akan tunjukkan bentuk surat tersebut. Surat ini berdasarkan keterangan kepolisian yang dirilis oleh berbagai media massa lokal maupun nasional bahwa surat tersebut asli dan ditandatangani oleh Mahyildi Ansarullah selaku Gubernur Sumatera Barat. Dan Kepala Bapeda saat itu Han Sastri Matondang ke pihak aparat kepolisian membenarkan adanya surat tersebut untuk meminta partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam menerbitkan buku memuat profil tentang potensi Sumatera Barat. Nah, sekarang Bapak Hans Sastri Matondang ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah. Ketika surat itu sesuai dengan keterangan Bapak Hans Sastri menjabat selaku Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Kemudian surat kedua didisposisi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikenal dengan sebutan Dinas PM PTSP
Surat ini tertanggal 29 Juni tahun 2021 bernomor 5701417 PTSP 2021 tentang himbauan pemanfaatan ruang promosi yang merupakan tindak lanjut dari penawaran kerjasama penerbitan buku informasi daerah oleh PT Oasis Mitra Utama pada tanggal 19 April 2021. Artinya surat yang didisposisi oleh PT SP ini berdasarkan surat yang diajukan, surat penawaran kerjasama yang diajukan oleh sebuah perusahaan bernama PT Oasis Mitra Utama pada 19 April 2021 yang isinya adalah menghimbau agar penerima surat memanfaatkan ruang promosi dalam rangka penerbitan buku berjudul Sumatera Barat Outlook 2021. Surat ini juga berlogo resmi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, berkop Gubernur Sumatera Barat, berlogo burung Garuda, berstempel basah yang juga ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumatera Barat. Surat ini berdasarkan keterangan Kepala Dinasnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Maswar Dedi, di berbagai media massa menyebutkan bahwa surat tersebut asli dan ditandatangani oleh Maildi selaku Gubernur Sumatera Barat. Nah, itu yang menjadi kiranya yang menjadi dasar kenapa salah satu usulan dari pengaju hak angket. Kemudian berdasarkan pemberitaan berbagai media massa juga menyebutkan bahwa melalui surat tersebut sudah terhimpun lebih kurang 170 juta rupiah yang berasal dari pengedaran atau penyebaran surat atau proposal permintaan sumbangan ini ke berbagai pihak dan instansi. Dan juga disebutkan masih terdapat proposal serupa yang siap edar namun belum diedarkan kepada calon-calon pemberi sumbangan. Bahkan disebut sampai 3 dus yang belum diedarkan. Saya kutip ini dari portal berita merdeka.com Sabtu 18 September 2021 dengan judul berita Kasus Surat Sumbangan Gubernur Sumbar Polresta Padang belum gelar perkara. Di rilis atau pemberitaan yang dirilis tersebut melalui Kasat Reskrim Polresta Padang, Bapak Kompol Riko Fernanda mengatakan bahwa kepolisian sudah memeriksa 15 saksi dan mengamankan 5 orang bukan pegawai Pemprov. Memeriksa 15 orang saksi dan mengamankan 5 orang yang bukan pegawai Pemprov Sumbar. Disebutkan dalam pemberitaan tersebut, mereka diamankan dengan uang yang masuk ke rekening pribadi mencapai 170 juta dari hasil 21 surat yang telah dibagikan, mulai dari kampus, rumah sakit, dialer kendaraan hingga perusahaan lain yang ada di Kota Padang. Jadi ternyata surat-surat ini juga menyasar kepada kampus-kampus, rumah sakit, termasuk juga dialer kendaraan hingga perusahaan-perusahaan lain yang ada di Kota Padang. Dan pihak kepolisian juga telah menyita 3 kardus berisi surat serupa yang kemudian rencananya 3 kardus berisi surat serupa tersebut juga akan dibagi ke wilayah luar Kota Padang, kata Kompol Riko. Nah, namun ini tertangkap dan tentu tidak jadi dibagikan ke wilayah di luar Kota Padang. Nah, selanjutnya terkuaknya kebijakan penerbitan surat gubernur terhadap 2 surat tersebut yang diduga telah dimanfaatkan oleh perorangan atau kelompok orang yang berada di luar instansi pemerintahan Provinsi Sumatera Barat telah membuat sebagian komponen masyarakat, instansi dan tokoh-tokoh baik lokal maupun nasional angkat berbicara. Nah, kita coba rilis juga beberapa kutipan yang bersumber dari berbagai media massa lokal maupun nasional.
Lantas apa sih yang menjadi persoalan mendasar dari penerbitan dua surat yang ditemukan tersebut? Apakah surat tersebut menjadi persoalan yang serius bagi beberapa fraksi pengusul hak angket ini, atau ini hanya surat biasa saja yang sesungguhnya tidak perlu diangkat ke permukaan apalagi diusulkan atau diselidiki melalui hak angket? Nah, akan kita coba menyelami pemikiran kajian dari para fraksi-fraksi maupun juga partai yang mengusulkan hak angket tersebut. Sebagaimana kita ketahui, kajian dari pengusul hak angket yang diusulkan oleh 3 fraksi dan 5 partai ini, yang pertama itu adalah fraksi Demokrat di DPRD 10 kursi, yang kedua adalah diusulkan oleh fraksi Gerindra mewakili 14 kursi, kemudian fraksi PD Perjuangan dan PKB memiliki 6 kursi, serta Partai Nasdem 3 kursi. Nah, kenapa disebut Partai Nasdem? Karena memang fraksinya bergabung dengan P3. Dalam dokumen, kebetulan saya juga didapatkan dokumen pengusulan dari pengajuan usulan hak angket ini, ditandatangani oleh Nasdem sendiri. Tentu kita sebut dia mewakili partai politiknya. Nah, dari kajian pengusul tersebut, penerbitan surat tersebut berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang tentang pemerintahan daerah dan peraturan daerah. Nah, kita akan coba lebih dalam melihat apa norma-norma dugaan pelanggaran yang ada dimaktubkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tersebut. Nah, pada pasal 61 ayat 2, juga kepala daerah dan wakil kepala daerah sesungguhnya diwajibkan verbalkan atau mengucapkan sumpah janji sebagai kepala daerah. Saya coba bacakan. Demi Allah, demi Tuhan, saya bersumpah, saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Itu redaksional dari sumpah janji kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut juga kita urai lebih jauh. Pasal 65 ayat 1 huruf B menyatakan bahwa kepala daerah mempunyai tugas. Apa tugasnya? Yakni memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Dalam konteks ini tentu kepala daerah, wakil kepala daerah berkewajiban untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum, baik melalui polisi atau kebijakan-kebijakan yang tentunya normanya adalah agar tidak menimbulkan riak, menimbulkan polemik yang bisa menimbulkan tidak tentramnya, tidak tertibnya kepentingan dari pihak-pihak secara luas, secara umum maksudnya. Kemudian pasal 67 tentang kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah, diantaranya meliputi mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu jelas, anggota DPRD juga seperti itu. Bahkan juga masyarakat luas juga harus mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena memang kita telah bersepakat, negara kita ini adalah negara hukum, sebagaimana dimaktubkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kepala daerah itu juga diwajibkan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang sehat, menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kemudian menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, bebas dari KKN. Kemudian norma yang termaktub pada pasal 76, ada juga larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di antaranya adalah membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tidak boleh dia memberikan keuntungan pribadi akibat keputusan yang secara khusus diterbitkan oleh kepala daerah.
Yang kedua adalah membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir adalah penyalahgunaan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatan. Inilah poin-poin penting larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam mengelola dan memimpin pemerintahan, termasuk juga mengelola pemerintahan yang melibatkan tidak hanya kepada OPD, tapi juga melibatkan seluruh komponen masyarakat di daerah yang dipimpinnya di tingkat provinsi. Nah, kemudian itu dugaan pelanggaran yang disebutkan dalam dokumen pengajuan hak angket tersebut, Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah. Kemudian juga kita akan coba telisik lebih lengkap ya, atau lebih jauh lagi terkait dugaan pelanggaran terhadap Perda. Perda ini adalah peraturan daerah, ini adalah produk hukum daerah yang dibahas, yang dirancang baik dari DPRD provinsi, boleh usulannya, termasuk juga boleh juga usulannya dari Pemprov Sumatera Barat. Namun pada akhirnya memang dibahas, dikaji bersama-sama antara gubernur yang diwakili oleh OPD atau dinas terkait bersama DPRD melalui komisi-komisi tergantung urusan yang mengatur perda yang dimaktubkan dalam perda tersebut. Artinya adalah perda ini adalah produk hukum daerah hasil kesepakatan antara gubernur bersama DPRD. Nah, pada peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 1 tahun 2013 tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah, pada bab 1 ketentuan umum ayat 6 dinyatakan bahwa sumbangan pihak ketiga adalah partisipasi perorangan atau badan untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan daerah sebagai wujud kepedulian dan rasa tanggung jawab daerah untuk mensukseskan pembangunan di daerah. Nah, ini ketentuan umum yang menyatakan apa itu yang disebut dengan sumbangan pihak ketiga. Pada pasal 9 ayat 1, 2, dan 3 juga dinyatakan bahwa sumbangan pihak ketiga berupa uang yang diterima OPD atau SKPD disetorkan secara keseluruhan ke rekening kas daerah dan menjadi pendapatan asli daerah. Itu mekanismenya bila mana ada partisipasi sumbangan pihak ketiga dari masyarakat, dari kelompok masyarakat, mesti secara keseluruhannya disetorkan ke rekening kas daerah dan tercatat dia menjadi pendapatan asli daerah. Kedua, sumbangan pihak ketiga berupa barang, ada juga yang bentuk barang, dibukukan dalam neraca sebagai inventarisir SKPD atau OPD penerima dan menjadi kekayaan daerah. Ketika ada kelompok masyarakat atau masyarakat menyumbangkan sebuah unit mobil ambulan misalnya kepada pemerintah daerah dalam bentuk barang, mesti pemerintah daerah membukukan dalam neraca sebagai inventarisasi atau inventaris dari dinas tersebut dan menjadi kekayaan daerah, tercatat sebagai aset daerah. Terus pada ayat 3-nya, sumbangan pihak ketiga berupa jasa justru dilaporkan oleh SKPD penerima jasa kepada gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dicatat dalam laporan keuangan pemerintahan daerah. Saya pikir mekanisme instrumen hukumnya menjadi jelas ketika kita coba mencermati Perda nomor 1 tahun 2013 tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah ini. Saya rasa inilah yang menjadi dasar atau alasan fraksi-fraksi dan partai pengusul hak angket untuk membuktikan dugaan, sekali lagi untuk membuktikan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang kita sebutkan tadi oleh gubernur melalui usulan hak angket. Nah, kemudian apa maksud dan tujuan dari pengusul angket ini? Dari pemikiran pengusul dan dokumen yang kami juga coba kaji dan juga kami teliti secara perlahan-perlahan, di sini juga ada pengajuannya kepada yang terhormat pimpinan DPRD, termasuk juga wakil-wakil pimpinan DPRD, disebutkan beberapa bab latar belakang pengajuan hak angket, termasuk juga objek permasalahannya,
bab 3 itu dugaan pelanggarannya di mana, terus juga dasar hukum pengajuan hak angket, termasuk juga maksud dan tujuan pengajuan hak angket, dan penutup serta kolom daftar-daftar yang mengusul yang menandatangani. Nah, dari ini bisa kita intisarikan juga bahwa hak angket yang disampaikan secara resmi di sidang paripurna Selasa 14 September 2021 ini langsung juga disampaikan oleh penggagas dari fraksi Demokrat, Pak Nurnas, ketika itu didampingi juga dari fraksi Gerindra, Bapak Mukhlis Yusuf Abid, dan juga dari Nasdem, Bapak Iwan Afriyadi, dan dari PKB diwakili oleh Bapak Firdaus ketika itu. Nanti kita juga akan tunjukkan dokumen-dokumennya ketika ini resmi diajukan di sidang paripurna tersebut. Dari pemahaman atau rangkuman yang kita bisa sampaikan adalah tujuan dari pengajuan ini, pengusul berkeinginan yang pertama itu adalah untuk mewujudkan demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik, tertib, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan peraturan perundangan. Yang kedua adalah mereka berkeinginan menjaga dan memberikan dukungan moral dan politik yang kuat kepada gubernur, sekaligus mengingatkan pihak-pihak yang diduga berusaha terus merongrong dan mempengaruhi kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai peraturan perundangan yang diduga dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan moral dan material. Yang ketiga, tujuannya disebutkan juga untuk terciptanya iklim sosial politik yang kondusif di tengah masyarakat, sehingganya dibutuhkan kepastian hukum dan politik atas dugaan kebijakan gubernur yang dinilai telah meresahkan publik, yang kemudian berpotensi juga dikatakan berpotensi mencederai kepercayaan publik kepada gubernur maupun pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat. Keempat, untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dan ketertiban bekerja bagi pejabat eselon maupun aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Sumbar untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tetap terjaga dari intervensi pihak manapun yang pada akhirnya masuk dalam kategori pelanggaran peraturan perundangan, termasuk juga yang paling mendasar itu adalah undang-undang tentang ASN. Nah, kenapa demikian? Dari informasi yang kita coba tangkap juga, karena memang ada dugaan pemaksaan kepada pejabat eselon tertentu agar segera memproses surat tersebut, sehingganya tanpa melalui kajian yang komprehensif, mungkin sehingganya surat itu ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat. Tentu surat-surat yang ditandatangani oleh Gubernur itu jelas lazimnya atau aturannya mesti ada telaah staf atau kajian staf atau disposisi lah dari dinas-dinas terkait, termasuk juga dari asisten, juga dari sekda, termasuk juga dari biro hukum sebelum sampai dia kepada gubernur untuk ditandatanganinya. Kemudian kita kembali menjadi usulan alasan bagi pengusul ini, dikatakannya bagi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah. Jadi memang perlu juga kita coba diskusikan juga di pasal 95 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah itu disebutkan bahwasanya DPRD itu merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama pemerintah daerah. Pemerintah itu adalah gubernur bersama OPD-OPD-nya dibantu oleh para OPD, dan DPRD berada sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, tentunya bersama Forkopimda, unsur kepolisian, unsur TNI, termasuk juga unsur kejaksaan, juga pengadilan ya, sebagai forum komunikasi pimpinan daerah yang terus bersama-sama saling bersinergi untuk pembangunan daerah, pembangunan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, bagi DPRD disebutkan juga setelah mendengar dan menyerap berbagai aspirasi, pandangan, pendapat dari berbagai komponen masyarakat, baik lokal maupun nasional, agar
harga diri dan wibawa serta kepercayaan masyarakat baik kepada kepala daerah maupun kepada pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat tidak tergerus yang kemudian dapat mengganggu proses pembangunan. Yang enam, maka atas dasar itu DPRD disebutkan seperti itu minimal dari pandangan dari fraksi-fraksi atau partai pengusul pengajuan hak angket ini mesti bersikap agar gonjang-ganjing di tengah masyarakat dapat berakhir melalui mekanisme yang konstitusional, yakni dengan menggunakan hak angket, agar persoalan ini terbuka secara terang benderang. Jika tidak, maka perkara surat sumbangan ini bakal menjadi catatan sejarah kelam bagi pemerintahan daerah Sumatera Barat. Artinya, termasuk di dalamnya adalah DPRD Sumatera Barat periode yang sekarang ini. Rasanya seperti itu yang menjadi harapan pengusul hak angket, yakni berkeinginan perkara surat sumbangan yang diduga melanggar peraturan perundang ini menjadi jelas dan terang benderang melalui pembuktian saat pemeriksaan di panitia khusus angket nantinya, tentu bila ini disepakati menjadi hak angket DPRD. Kemudian diharap agar publik dapat mengakhiri perdebatan soal surat sumbangan tersebut. Itu yang menjadi alasan pemikiran kenapa penggagas mengusulkan usulan hak angket untuk bisa menjadi terang benderang dia kasus ini dan bisa tidak menjadi pergunjingan publik yang bisa jadi potensinya akan simpang siur dan kemana-mana begitu. Nah kemudian lantas apa itu hak angket? Nah sebagian kita mungkin juga memahami hak angket ini sebagai hak yang kabarnya sangat menakutkan. Hak angket ini adalah kemauan politik dari beberapa kelompok politik yang ingin untuk menjatuhkan kepala daerah. Nah, benarkah demikian? Kita akan coba membaca, mencermati norma-norma terkait hak angket ini yang diatur oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pada paragraf 5 juga disebutkan hak DPRD provinsi itu adalah memiliki hak interpelasi, hak angket, termasuk juga hak menyatakan pendapat. Pasal 16 ayat 3, hak angket adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, pada pasal 5 pada pasal 85 ayat 1, 2, 3 dan 4 juga dinyatakan dalam hal kepala daerah dan atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana yang terkait dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dan hak angket untuk menanggapinya. Nah, menggunakan hak interpelasi dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, dalam hal DPRD menyetujui penggunaan hak angket, maka DPRD membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan. Dalam hal pada ayat 4 disebutkan ditemukan bukti kepala daerah dan atau wakil kepala daerah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, DPRD menyerahkan proses penyelesaian kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan. Nah, ini pada gilirannya hasil kerja pansus angket. Nah, tentu kami garis bawahi sekali lagi bila mana ini disepakati oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat secara kelembagaan. Rekomendasinya kalau seandainya ditemui dugaan pidana yang berpotensi merugikan pidana lah dikatakan seperti itu, bisa direkomendasikan kepada aparat penegak hukum dan bisa juga rekomendasinya adalah perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan KKN, termasuk juga rekomendasinya adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi pejabat eselon ring termasuk juga ASN di lingkungan pemerintah provinsi agar bekerja sesuai tuksinya, jauh di luar intervensi dari pihak manapun juga, dari kelompok-kelompok manapun juga yang tidak berhak melakukan intervensi. Nah, itu mungkin saja seperti itu
Dan kita juga pernah tanya, memang ada nggak niat untuk impeachment segala macamnya? Karena memang mekanismenya ketika rekomendasinya impeach misalnya atau pergantian kepala daerah dalam konteks seperti itu tentu tidak sesederhana itu. Dia ada mekanisme lebih lanjut, harus disampaikan juga ke Mahkamah Agung sebagai pertimbangan. Mahkamah Agung juga akan dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai wakil dari presiden sebagai tangan presiden untuk memprosesnya. Ini panjang sekali dan kita juga berdiskusi arahnya tidak ke sana, tapi tak lain adalah untuk menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari KKN, bebas dari intervensi dalam rangka akselerasi pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang lebih cepat dan agresif lagi sesuai dengan visi misi kepala daerah. Dan tentunya juga bersama dengan DPRD. Nah, kemudian kita akan coba diskusikan juga mengenai pengajuan angket ini. Pasal 115 ayat 1, hak angket ini diusulkan paling sedikit 10 orang anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi. Bila mana anggota DPRD itu beranggotakan 35 orang sampai 75 orang. Di DPRD provinsi anggotanya 65. Syarat formilnya adalah, secara administratifnya boleh dikatakan seperti itu, adalah cukup diajukan oleh 10 anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi. Namun dari pengajuan data yang kita peroleh kemarin itu diajukan oleh 17 orang anggota DPRD yang mendatangani secara basah, mewakili 3 fraksi dan 1 partai politik. Kalau melihat mensandingkan dengan diktum ini terpenuhi secara syarat administratifnya. Terus kemudian usulan hak angket ini bagaimana mekanisme lebih lanjut? Tentu DPRD akan menjadwalkan, biasanya melalui badan musyawarah, menjadwalkan sidang paripurna untuk mendengarkan latar belakang usulan, latar belakang, alasan, tujuan, maksud pengusulan hak angket ini oleh pengusul. Nah, setelah itu diusulkan atau dipaparkan oleh pengusul nantinya, setelah diagendakan di paripurna khusus untuk itu, nah nanti fraksi-fraksi atau anggota DPRD diberikan kesempatan untuk memberikan komentar, pandangan, pendapat, pemikiran, serta sikap. Apakah bersetuju atas usulan pengusul atau tidak? Nah, disinilah momen yang sangat strategis. Apakah hak angket ini akan lanjut atau tidak? Syaratnya adalah bila mana dalam paripurna khusus tersebut dihadiri oleh 3/4 anggota DPRD dan keputusan diambil berdasarkan persetujuan 23 anggota dari yang hadir pada paripurna tersebut. Nah, ini hitung aja 3/4 dari 65 yang hadir. Nah, tentu tata tertib juga mengatur bagaimana mekanisme pengambilan keputusan nantinya. Nah, disitulah fase yang menentukan apakah angket ini diterima atau tidak. Bila mana memutuskan menerima atau menolak usul angket sebagaimana dimaksud ini, DPRD akan membentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur praksi-praksi dalam konteks yang seperti itu. Tapi kalau seandainya hak angket ini sebagaimana dimasuk pada ayat 1, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. Bila ditolak oleh paripurna, maka usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali. Nah, ini jelas tegas di Undang-Undang 23 pasal 116. Kemudian bila mana disetujui, maka angket sebagaimana dimaksud pada pasal 116 ayat 2 dalam melakukan penyelidikan dimasukkan pada pasal 16 tersebut dapat memanggil pejabat pemerintah daerah, provinsi, badan hukum dan warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang diselidiki. Kita boleh saja memanggil pihak-pihak yang dinilai secara langsung maupun tidak langsung memiliki kaitan dengan objek yang sedang diselidiki. Dan pansus angket ini juga memiliki hak untuk memanggil paksa pihak-pihak yang dianggap
perlu dimintai keterangannya setelah beberapa kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan, tentu dibuktikan dengan alasan yang sangat sesuai dengan peraturan perundangan kenapa tidak hadir. Nah, Pansus bisa meminta aparat kepolisian untuk menghadirkan secara paksa pihak-pihak yang dianggap berkenaan dengan objek perkara tersebut. Nah, hak angket dia memiliki waktu bekerja 60 hari sejak panitia angket kemudian disampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil angket tersebut, apapun juga menjadi rekomendasinya. Nah, itu antara lain diskusi kita tentang hak angket ini. Tentu kita berharap gonjang-ganjing perdebatan publik di komunitas-komunitas yang terbatas maupun juga komunitas publik yang terbuka bagi publik bisa dihentikan melalui mekanisme yang konstitusi melalui hak angket yang diusulkan oleh DPRD ini bisa berakhir agar proses pembangunan di Provinsi Sumatera Barat bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Saya pikir, saya rasa demikian, dengan harapan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Apapun pandangan, pendapat, dan penilaiannya terkait tayang ini tetap menjadi hak dari masing-masing kita. Tanpa gula, kehidupan tak selalu pahit. Salam channel Kopi Pahit Dayat. Semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di sesi lain. Bye. Sip.